Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema generasi milenial ideal. Kali ini kita akan memasuki wasiat yang ke-15. Yang terakhir. Tapi ternyata hari ini bukan hari yang terakhir. Karena setelah itu ternyata masih ada penutup. Ya. Baik, wasiat yang ke-14 apa? Jangan menunda amal saleh. Masya Allah, jangan menunda-nunda amal saleh. Baik, wasiat yang ke-15 silahkan ditulis. Silahkan ditulis. Wasiat yang ke-15 adalah nikmat membawa sengsara. Tambahi depannya waspadai. Waspadai nikmat membawa sengsara. Baik, silahkan dibaca Mas Ukasha. Waspadai nikmat membawa sengsara. Ya, Mas Abdurrahman. Waspadai nikmat membawa sengsara. Mas Usama. Waspadai nikmat membawa sengsara. Mas Anjasya. Waspadai Nikmat kesengsaraan. Membawa. Belum selesai Pak tadi. Iya, tulis waspadai nikmat membawa sengsara. Waspadai nikmat membawa sengsara. Sabun, coba diulang. Waspadai nikmat membawa sengsara. Sengsara itu apa, Mas Anjasya? Sengsara itu apa? Apa? Susah. Ya. Sulit. Ya. Ya, silakan dibaca Mas Abdurrahman. Wasiat 15 diriwayatkan dari Hafsah bin Sirin bahwa beliau berkata, Ya ma'syara syabab khudhu min anfusikum wa antum syababun fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syababi. Wahai para pemuda, mulailah dari diri kalian selagi kalian masih muda. Demi Allah, sungguh saya tidak melihat suatu amalan yang lebih baik kecuali di waktu muda. Mas Usama. Ucapan beliau, Hafsah bintu Sirin, sungguh saya tidak melihat suatu amalan kecuali di waktu muda. Maksudnya bahwa fase muda itu termasuk fase terbesar, yaitu fase kebaikan apabila seorang pemuda diberi taufik dengan izin Allah Ta'ala untuk bisa memanfaatkannya. Sukasha. Sedangkan jika ia menyanyiakan memanfaatkan usia mudanya ini, maka akan habis waktu mudanya karena mencari kenikmatan, mengikuti syahwat dan kesenangan jiwa, terutama hal-hal yang diharamkan. Semoga Allah melindungi hanya untuk mencari kesenangan atau sesaat, maka sungguh ia telah merugikan masa mudanya dan masa depannya, sebagaimana dinyatakan seorang penyair, ma'aribu kanat fis syababi li ahliha idaban fasorat fil masyibi azaba. Kesenangan di masa muda bagi pelakunya awalnya adalah menyenangkan, namun saat tua berubah menjadi siksaan. Mas Anjasya. Kesenangan jiwa di saat muda itu awalnya menyenangkan dipandang oleh pelakunya, sesuatu yang nikmat, namun setelah usianya semakin tua ia dapati itu sebagai siksaan baginya. Yang demikian ini disebabkan karena pengaruhnya yang terdampak buruk. Iya. Ini nasihat dari siapa? Hafsah bintu Sirin. Berarti ini seorang wanita, seorang ulama wanita. Putrinya Ibnu Sirin, putrinya Sirin, ya, putrinya Sirin.
Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, khudzu min anfusikum wa antum syabab. Mulailah sejak kalian itu masih muda. Maksudnya mulailah untuk beramal, memperbaiki diri. Mulai apa Mas Anjasya? Memperbaiki diri. Fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syabab. Demi Allah kata beliau, sungguh aku tidak melihat suatu amalan yang lebih baik melainkan melebihi amalan yang dilakukan di waktu muda. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, bahwa waktu muda itu adalah potensi yang dahsyat. Namun potensi yang dahsyat itu kalau dimanfaatkannya nggak benar, maka efeknya pun juga akan dahsyat. Efek kebaikannya atau efek keburukannya. Kenapa? Karena potensi yang dimiliki oleh para pemuda dan para pemudi itu besar banget. Di waktu yang sama, dorongan untuk melakukan keburukannya juga besar. Kenapa? Karena para pemuda itu punya modal syahwat yang besar. Punya modal nafsu yang besar. Dan nafsu ini semakin bertambah usia, rata-rata manusia itu semakin berkurang nafsunya. Berbeda dengan orang yang masih muda. Ya. Sudah nafsunya besar, pengalamannya sedikit, ilmunya juga sedikit, bahaya sekali itu. Ya. Makanya judulnya di sini adalah waspadai nikmat membawa apa? Sengsara. Ya. Karena nikmat-nikmat yang ada di muka bumi ini, ada yang halal, ada yang apa? Haram. Yang halal Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala tansa apa Mas? Wala tansa nasibaka minad dunya. Ada yang halal silakan dinikmati, tidak ada masalah. Ya, makanan yang enak silakan dinikmati, minuman yang lezat silakan dinikmati. Ya. Bermain silakan dinikmati. Yang penting itu apa? Halal. Tapi begitu sudah menyerempet yang haram, maka kenikmatan yang akan membawa kepada kesengsaraan. Makanya kita, para pemuda, secara khusus ya, dipanggil oleh Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Yang sudah mampu silakan menikah. Ya. Tapi kan tidak setiap pemuda itu mampu untuk menikah, karena untuk menikah itu butuh modal. Modal apa? Hah? Modal uang, betul. Modal apa lagi? Hah? Agama. Modal apa lagi? Ilmu. Itu modal terbesar. Gimana akan membina rumah tangga kalau nggak punya ilmu? Ya, modal materi, modal imateri, modal jasmani, modal rohani, modalnya banyak. Dan nggak setiap pemuda punya modal itu. Makanya kemudian Nabi SAW di akhir hadisnya, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ. Yang belum mampu, ayo perbanyak puasa. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Apa artinya? Masuk sama wija. Masuk kasah. Abdurrahman? Tameng. Yang bisa membendung, mengurangi syahwatnya. Ya. Berbeda dengan orang yang nggak pernah puasa. Orang yang nggak pernah puasa, makan, minum, tidur. Syahwatnya semakin besar. Ya. Maka kita harus melatih. Anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, kita harus melatih untuk mengontrol syahwat kita. Apa bedanya antara nafsunya binatang dengan nafsunya manusia? Apakah binatang punya nafsu? Punya, syahwat punya. Apa bedanya? Bagus. Manusia punya akal. Manusia punya iman. Yang dengan akal serta iman tersebut diharapkan bisa mengekang nafsunya.
mengarahkan nafsunya. Oh, ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak. Berbeda dengan binatang. Binatang begitu nafsunya memuncak, apapun yang ada dia di hadapannya akan dia jadikan tempat untuk menyalurkan syahwatnya. Lihat ayam jantan. Begitu dia bernafsu, dia mencari ayam betina, siapapun ayam betinanya. Nggak peduli itu pasangan sah atau tidak. Nggak peduli itu istrinya atau bukan. Karena nggak ada pernikahan antara ayam jantan dengan ayam betina. Maka manusia yang begitu nafsunya naik, dia mencari pelampiasan tanpa peduli hal haram, maka dia itu apa? Telah mencontoh binatang. Bahkan lebih parah dari binatang. Kenapa lebih parah? Karena dia punya akal. Ya. Apakah orang yang melampiaskan nafsunya tanpa aturan agama akan menyesal? Pasti akan menyesal. Apa kata penyair di sini? Ma'aribu kanat fi syababi li ahliha. Idzaban fasarat fil masyibi adzaba. Kesenangan di masa muda bagi pelakunya awalnya menyenangkan, tapi bisa berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi azab. Orang yang tidak peduli dengan menjaga kehormatannya ketika muda, dia akan menyesal ketika tuanya. Ya. Na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang berfoya-foya di usia mudanya tanpa memperhatikan hal haram, dia akan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla di masa mudanya, di masa tuanya. Yang tidak menjaga kehormatannya di masa mudanya, dia akan ditemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pasangan yang mungkin juga tidak menjaga kehormatannya. Makanya Allah dalam Al-Quran apa? Az-zaniyatu apa? Iya, az-zani az-zani la yankihuhu illa zaniyah. Ya. Atau musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Klop itu sudah. Wa hurrima dzalika al-mu'minin. Pezina laki-laki buat pezina wanita. Ya. Dalam ayat yang lain, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Anak-anakku, kalian tentunya ketika nanti berkeluarga pengen mendapatkan pasangan yang baik. Dan pasangan yang baik itu Allah sediakan untuk orang-orang yang baik. Maka kalau pengen mendapatkan pasangan yang baik, bukan dengan pacaran, bukan dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis yang tidak halal, bukan dengan mencari info tentang akhwat ini, akhwat itu, sedangkan kalian belum siap, tapi dengan memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, memperbaiki akhlak. Allah akan anugerahkan pasangan untuk kalian yang baik. Jangan sampai kenikmatan membawa apa? Kesengsaraan. Ini adalah wasiat yang keberapa? Yang ke-15. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Besok insya Allah kita akan masuk ke penutup dan siap-siap untuk mendapatkan kuis yang berhadiah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.